إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Minhaju Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah dalam ta'liqahnya. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata atau menulis di sini, "Tsumma khalaqa Adama biyadihi." Kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Iya. Di sini diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah bahwa Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang nabinya yaitu Adam alaihissalam dan juga keturunannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian yang mana Allah telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam istrinya yaitu Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan Allah membanyakkan keturunan dari keduanya, anak laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, takutlah kalian kepada Allah yang kalian dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu sama lain dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Wal arham, adalah kalian juga menjaga silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat, karena kalian semua manusia adalah saudara. Karena bapak kita adalah Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan ibu kita adalah Hawa. Ya, itu ikhwah. Kemudian di sini di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang pertama, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya. Masya Allah, dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla jasadnya Nabi Adam itu dari tanah, dari mulai rambut sampai kaki. Iya. Jadi saya cek di kalimat turab di dalam Al-Quran Karim, ya, di antaranya misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat 59, "Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan tentang penciptaan Nabi Isa sebagaimana di sisi Allah, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. yakni Allah menciptakan Nabi Isa tanpa bapa tapi ada ibu, yaitu Maryam. Dan Allah menciptakan Nabi Adam tanpa bapa dan ibu. Allah ciptakan Nabi Adam khalaqahu min turab. Allah ciptakan dia dari apa? Dari tanah. Dalam surat Ar-Rahman, min salsalin kal fakhar. Salsal itu tanah kering,
kal fakhar, seperti tembikar. Tsumma qala lahu kun fayakun. Setelah itu Allah berfirman kepada jasad itu, jadilah kamu hai Adam hidup, maka jadilah dia hidup. Sebagaimana Allah berfirman kepada Maryam, kun, jadilah kau hai Isa di dalam perut rahim Maryam, fayakun, maka hiduplah Nabi Isa di dalam perutnya Maryam tanpa bapak. Iya, banyak sekali ayatnya ya ikhwan, bahwa Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Setelah itu di sini kita bicara tentang kemuliaan Nabi Adam dulu. Di sini diberitakan oleh penulis, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Ini kemuliaan bagi Nabi Adam, karena langsung Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Shad, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Kenapa kamu hai iblis tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dia itu dengan kedua tanganku? Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Adam. Iya, bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam alaihissalam langsung dengan tangannya, kedua tangannya. Allah menyebut dengan kedua tangannya. Di situ menunjukkan bahwa tangan Allah ada dua. Tangan Allah ada dua, dan kedua tangan Allah maha besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'a qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Manusia, orang musyrikin tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal pada hari kiamat bumi ini di dalam genggaman tangan Allah pada hari kiamat. Masya Allah, bumi ada 7 pada hari kiamat digenggam oleh Allah dan digerak-gerakkan oleh Allah. Pada hari kiamat Allah melipat langit dengan tangan kanan. Iya. Jadi bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, jami'ul khalq ala dhi, seluruh makhluk itu di tangannya Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, seluruh makhluk itu di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian disebutkan dalam hadis wa kilta yadayhi yamin, bahwa kedua tangan Allah itu namanya kanan. Tidak ada istilah kiri bagi Allah, karena kiri itu hanya ada pada manusia. Karena beda antara tangan kanan manusia dengan tangan kiri manusia. Tangan kanan untuk makan minum dan bersedekah, ya, adapun tangan kiri untuk hal-hal yang najis dan kotor. Ya, itu bagi Allah tidak ada istilah kiri itu. Jadi kedua tangannya Allah namanya apa? Yamin, kanan. Kemudian, di sini ada tambahan faedah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah, yaitu bahwa orang-orang ahlul bid'ah, yaitu Asy'ariyah dan Mu'tazilah, mentakwil tangan Allah dengan apa? Qudrah, kemampuan. Nah, sekarang kata Ahlus Sunnah, kalau kalian menafsirkan bahwa dua tangan dalam surat Shad ini adalah dua qudrah, padahal qudrahnya Allah itu ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qudrahnya Allah itu tidak terhitung kemampuannya menguasai segala sesuatu. Bagaimana kalian kok mengartikan bahwa kedua tangan di sini adalah dua kemampuan saja? Ini Allah punya kemampuan cuma dua. Inilah batilnya takwil orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah. Makanya kata Syekh Al-Albani ketika membantah orang Asy'ari
Beliau mengatakan bahwa mereka ini orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah yu'minuna bi dhawahir al-alfaz wa la yu'minuna bi bawatiniha atau ma'aniha bil lughati al-arabiyyah. Wa orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah, mereka itu mengimani lafaz-lafaz yang berkaitan dengan tauhid nama dan sifat secara lahiriahnya saja, kata-katanya saja, tapi maknanya mereka tidak beriman. Buktinya mereka mentakwil. Ahlus sunnah yu'minuna, mereka beriman dengan ayat maupun hadis yang berkaitan dengan nama dan sifat maupun yang lainnya, zahiran wa batina, zahiran wa ma'nan, baik lahir maupun maknanya. Jelas ya kah? Iya. Nah, kemudian yang kedua, di sini disebutkan kedua dan seterusnya tentang keutamaan Nabi Adam, yaitu dibawakan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, banyak tabi'in, banyak atba'ut tabi'in, sehingga dia sahih. Itu yang dikenal dengan hadis asy-syafa'ah, bahwa nanti manusia pada hari kiamat akan mendatangi Nabi Adam, kita semua. Dan manusia berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, wahai Nabi Adam, anta abul bashar." Engkau adalah bapaknya manusia. Jadi Nabi Adam itu punya kunyah di dunia ini, Abul Bashar, bapaknya manusia. Kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Nabi Adam itu punya kunyah waktu ditinggal di surga, yaitu Abu Muhammad. Subhanallah. Itulah kunyahnya Nabi Adam di surga. Ini juga kemuliaan Abul Bashar, bahwa Nabi Adam adalah bapaknya manusia, bapak pertama kali manusia. Ini juga sebagai bantahan terhadap teori Darwin dan orang-orang yang mengikuti Darwin yang mengatakan bahwa manusia dari bedes. Iya, dari kera maksudnya. Ya kawan, manusia beda dengan kera. Antum tahu mana ada kera zaman sekarang sholat? Kenapa tidak sholat mereka? Karena kera-kera itu bukan manusia, masuk golongan hewan, dan hewan tidak mendapatkan beban taklif. Darwin dipercaya, Darwin non muslim. Ya, makanya orang Islam sebaiknya kalau masalah keyakinan jangan ngambil dari orang kafir, jangan ngambil dari Darwin, jangan ngambil dari Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Zedong atau yang semisal mereka. Ya, itu ya. Kita sudah punya keyakinan sendiri dari langit yang Allah turunkan dari langit. Bayangkan coba, Al-Quran dan Sunnah. Apa masih kurang umat Islam? Ya, itu gara-gara sebagian orang Islam ngambil keyakinannya Karl Marx, komunis, akhirnya jadi ekstrem, membunuh orang Islam. Itu melakukan pemberontakan 3 kali di Indonesia tahun 2026, 1926, kemudian tahun 48 dan 65. Gak apa-apa ya, ini masih hangat, masih tanggal 1 ini ya. 1 apa ini? Oktober. Nah, itu ya. Kemudian di antara keutamaan Nabi Adam di sini disebut khalaqakallahu biyadihi. Ini sudah kita bahas. Allah menciptakanmu wahai Nabi Adam dengan tangannya Allah. Kemudian wa nafakha fika min ruhi. Dan Allah langsung meniup ruh, nyawamu wahai Adam ditiup oleh Allah langsung ke jasadnya Nabi Adam itu, dan hiduplah dia. Hiduplah dia. Masya Allah. Ini jelas kemuliaan. Kemudian wa amara malaika fasajadu lak. Allah memerintahkan kepada malaikat semua untuk sujud kepadamu wahai Adam.
sujud untuk menghormati dia karena dia berilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaib inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan yakni wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda beserta musammayatiha, definisinya. Luar biasa itu, kayak ini ya ikhwan, menguasai ensiklopedia apa itu kan nama-nama benda semua itu. ensiklopedia itu. Kalau orang hafal ensiklopedia, apalagi kamus-kamus Arab ya, itu lisanul Arab segini yang tebalnya ya. Kalau orang hafal itu alim bahasa Arab ya, apalagi menghafal nama-nama benda yang dalam bahasa Inggris. Lah Nabi Adam diajari oleh Allah semua nama makhluk beserta definisinya. Nah, ini kemuliaan bagi Nabi Adam yang itu tidak diajarkan oleh Allah kepada malaikat. Malaikat tidak tahu, nggak diberi ilmu oleh Allah. Maka mereka diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ya. Apalagi kemuliaan yang Allah beri kepada Nabi Adam alaihissalam, wa askanakal jannah. Allah tempatkan engkau wahai Nabi Adam di surga. Kata Ibnu Katsir selama 43 tahun. Umurnya Nabi Adam itu 1000 tahun. Dipotong di surga 43 tahun, 43 tahun jadi sisanya piro? 900 situ ya. Kurangi 43. 56 ya. 956 di dunia. Iya, jadi umurnya Nabi Adam itu 1000. Antum baca di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Saya bahas itu di Masjid Muhammad Sabri. Baik. Wa askanakal jannah. Allah tempatkan engkau wahai Nabi Adam di surga. Ala tashfa'u lana ila rabbik? Apakah kau tidak mau mendoakan kami kepada Rabbmu? Ala tara ma nahnu fihi wa ma balagna. Apakah kau tidak melihat bagaimana kondisi kita semua dalam kondisi kesusahan di padang mahsyar? Ini merupakan keutamaan Nabi Adam alaihissalam yang ditentang oleh ahli ta'til dengan merubah makna tangan Allah menjadi apa? Kudrah. Jelas ini dosa besar ya, bukan dosa kecil. Mentakwil sifat Allah itu termasuk dosa besar. Sebab kalau diartikan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, artinya dua kemampuannya, nah itu hilang sudah. Salah satu dari keistimewaan Nabi Adam itu Allah ciptakan langsung dengan tangan. Kemudian wa askanahu, nah ini perkataan dari Imam Al-Muzani sekarang, wa askanahu jannatah. Wa Allah menempatkan beliau Nabi Adam di surga. Iya. Surga ini yang akan dimasuki nanti oleh kaum mukminin pada hari kebangkitan. Ibnu Qayyim dalam syairnya mengatakan, fahayya ala jannati adnin fa innaha manaziluna al-ula wa fiha al-mukhayyam. Marilah kita menuju surga Aden. Dan itu adalah tempat tinggal kita yang pertama. Siapa itu? Nabi Adam pernah tinggal di surga Aden. Wa fiha, dan di surga itu banyak terdapat al-mukhayyam, kemah-kemah. Jangan dikira kemah terbuat dari kain. Kemah-kemah itu mukhayyamun min lu'lu' mujawwaf, dari mutiara cembung. Kayak apa indahnya?
Dalam satu riwayat disebutkan dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim oleh Ibnu Katsir bahwa kemah-kemah di surga itu tingginya situna dzira'an, 60 hasta. Milan, 2 mil. Tingginya 2 mil. Wa arduha milain. Begitu pula lebarnya, panjangnya itu. Lebarnya itu 2 mil. 2 mil itu berapa kilo ya, akhi? Kurang lebih lah 3 kilo ya. 3.000 meter. Tingginya 3.000 meter. Wah. Kalah itu Burj Khalifa yang ada di Dubai. Tingginya cuma 870-an meter. Kurang lebih lah ya. Nah itu ya. Nah ini 3.000 meter. Kemah di surga itu terbuat dari mutiara. Temboknya itu dari mutiara. Wa fiha ghuraf, dan di dalam kemah-kemah itu terdapat kamar-kamar, dan di dalam kamar-kamar itu terdapat istri-istrinya. Ya, ada yang tanya berapa jumlahnya Ustaz? Nanti aja dihitung bareng-bareng ya. Baik ya ikhwan. Kemudian wa qabla dzalik ay fi ma qaddarahu Allah wa qada. Baik, jadi kita yakni Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, nanti akan dibahas secara sendiri tentang hikmahnya. Iya. Maka kita harus di dunia ini beramal saleh, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dengan penuh ketundukan kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah dan ikhlas, dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangannya, agar kita bisa balik ke surga. Itu ya akhwah. Ini ada kisah seorang sahabat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan para ulama mengatakan bahwa hadis ini hasan li ghairihi. Seorang sahabat ini tanya kepada Rasulullah, "Mal Islam?" Apa Islam? Yani dia mu'alaf. Maka Nabi jawab, "Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah." Wa fi riwayat, "Mal iman?" Apa iman? Maka Nabi jawab dengan rukun Islam. Itu kau bersaksi 2 kali bersyahadat, salat dan zakat dan puasa. Setelah itu Nabi bertanya, "Apakah kau mengakui rukun Islam ini? Apakah kau mengakuinya?" Ini apa yang disebut oleh Nabi itu, apakah kau mengakuinya wahai sahabatku? Maka sahabat itu mengatakan, "Qad aqrartu." Ya, aku sudah membenarkannya ya Rasulullah. Dia naik onta itu, sambil tanya sambil naik onta sama Nabi SAW. Setelah itu dia terjatuh dari ontanya. Jadi ontanya itu kejeglong gitu ya. Kemudian dia jatuh ke tendek kelindes lehernya, badannya onta, mati dia. Kata Rasulullah, dia di surga. Aku melihat 2 malaikat memberi kepada dia kurma. Ternyata dia tadi waktu tanya jawab sama Nabi itu, dan terakhir kalimat dia mengatakan qad aqrartu, dalam keadaan lapar, dia belum makan. Maka dikasih makan sama malaikat. Masya Allah, di surga. Kalimat terakhirnya apa? Qad aqrartu, aku membenarkannya ya Rasulullah. Ya, hadza mimman amila qalilan wa ujira katsira. Ini orang termasuk orang yang beramal sedikit. Qad aqrartu. 1, 2 kata, 3 kata. Qad, telah. Aqrartu, 2 kata. Dari kata aqrara, yani aqarra dan tu di situ saya artinya. Ada 3 kata saja. Qad aqrartu. Dengan 3 kata ini dia masuk surga. Ya ikhwah. Karena itu sebagai kalimat terakhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ini adalah bahwa nasib seorang ditentukan oleh amalan terakhirnya. Kemudian berkata Imam Al-Muzani, wa qabla dzalik ay fi ma qaddarahu Allah wa qadah. Ini sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Apa yang Allah tentukan dalam penciptaan? Lil ardi khalaqah. Ini sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan langit dan bumi. Saya mau tanya antum, apa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Masya Allah, khilaf. Ya,
Begitu pula para ulama ahli sunnah berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah arsy. Pendapat yang kedua, bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena, untuk mencatat apa? Ilmu Allah. Ilmu Allah, yaitu takdir Allah Azza wa Jalla. Iya, Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi setelah rampung catatan takdir. Berapa jaraknya? 50.000 tahun. Jadi sudah lengkap catatan takdir sudah lengkap. 50.000 tahun kemudian Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kataballahu maqadirul khalaiq ila yaumil qiyamah qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sana. Allah sudah, yani Allah telah Allah menciptakan langit dan bumi, dan sebelum itu 50.000 tahun sebelumnya sudah rampung catatan takdir makhluk di Lauhil Mahfuz. Sampai kapan itu catatan takdir? Sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu lafaz hadisnya. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi selama 6 hari. 6 hari itu ada dua pendapat ahli tafsir. Ada yang menyatakan 6 hari itu seperti 24 jam dalam satu harinya, dimulai dari hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Pendapat yang kedua, satu hari sama dengan 1000 tahun. Ini dipilih oleh pendapat oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan ulama lainnya. Berarti 6.000 tahun. Khalaqahu liyanzil lil ard, yani Allah ciptakan bumi ini agar, apa kata penulis Hafizullah di sini, agar Nabi Adam nanti turun ke bumi. Bi fi'lihi lis-sabab al-mujib lidzalik. Karena ada sebab yang akan dia lakukan di surga. Itu akluhu minasyajar, dia akan makan buah yang dilarang di surga. Allah alam nama pohon itu. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu pohon anggur, ada lagi yang berpendapat itu pohon kurma, ada lagi pendapat yang lainnya. Terus pokoknya ada satu pohon yang dilarang. Nabi Adam tahu itu alaihissalam, begitu pula Hawa tahu, tapi ya digoda sama iblis. Nah, nanti akan dibahas itu. Fahadha dzam inma hasala wifqa ilmi Allah al-azali. Dosa ini yang dilakukan oleh Nabi Adam itu sesuai dengan ilmu yang Allah sudah ketahui dahulu sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Wa taqdiru sab, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kama sayati fi muhajjatina. Nanti akan dibahas tentang apa perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Ya. Wa quluna wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alaihi bi akliha. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, Allah Azza wa Jalla telah melarang kepada Nabi Adam untuk mendekat dan makan buah pohon itu di surga itu. Tapi sudah tercatat takdir dan ketetapan dari Allah atas Nabi Adam bahwa dia memakannya. Dia telah memakan. Larangan ini kana an qurbanis syajarah muayyana fil jannah. Larangan di sini adalah larangan mendekati pohon tertentu di surga dan larangan makan wal aklu minha. Walakin nafadha qada'ullah, tapi sudah terjadi takdir Allah sesuai dengan ilmu yang Allah ketahui dahulu bi annahu sayaquluha, bahwa dia akan makan pohon itu, buah dari pohon itu. Wa takunu hadhil ma'siyah sababan, sehingga maksiat ini menjadi sebab turunnya Nabi Adam dan Hawa dan juga iblis turun ke bumi. Tsumma batalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian yakni Nabi Adam
diuji oleh Allah dengan pohon ini yang Allah larang darinya. Ya. Larangan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Adam agar tidak makan buah itu yang ada di pohon itu karena ada hikmah. Hikmah yang sangat agung dan banyak. Disebutkan secara lengkap oleh Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Yang saya ingat diantaranya bahwa hikmah Allah Azza wa Jalla menguji Nabi Adam dengan pohon itu, larangan mendekati dan memakan buahnya, ya. Dan ternyata takdir Allah yang Allah ketahui dan ditulis bahwa Nabi Adam akan memakannya, itu karena ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tahu bagaimana kondisi keturunan Nabi Adam, anak dan cucunya sampai kiamat. Allah tahu bahwa tidak semua anak cucunya keturunan Nabi Adam itu soleh. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Karena keturunan Nabi Adam ada yang mukmin, ada yang kafir. Jika dia kafir, keturunan Nabi Adam ada yang kafir, maka tidak boleh tinggal di surga. Diturunkan dahulu ke dunia untuk diketahui siapa yang akan nanti di dunia itu keturunannya mengikuti Allah dan Rasulnya sehingga akan bisa balik ke surga, dan siapa yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya tapi mengikuti iblis dan tentara iblis, ya, sehingga dia tidak bisa balik ke surga tapi telah disiapkan adalah tempat yang bernama an-nar, api neraka. Yang kedua itu bahwa di antara hikmah Allah Azza wa Jalla peristiwa Nabi Adam itu makan buah terlarang itu bahwa apa yang Allah ciptakan tidak mungkin sia-sia. Allah menciptakan surga dan neraka, pasti ada penghuninya. Kalau Nabi Adam tidak turun ke dunia, maka neraka itu nganggur. Dan itu bertentangan dengan hikmah dari semua yang Allah ciptakan. Dan juga di antara hikmahnya dalam kitab Miftah Daris Sa'adah oleh Ibnu Qayyim diterangkan bahwa dengan diturunkan Nabi Adam ke dunia, maka di antara hikmahnya adalah Allah Azza wa Jalla menciptakan di antara keturunan Nabi Adam itu ada yang menjadi para nabi. Jadi keturunan Nabi Adam ada yang jadi nabi dan rasul. Ada 124.000 nabi. Dan di antara mereka ada 315 rasul. Ada yang menjadi ulama keturunannya Nabi Adam, ada yang menjadi syuhada dan as-salih. Ya, bagaimana peristiwa antara Nabi Adam dengan iblis? Thumma sallata alaihi aduwwah fa aghwahu 'alaiha. Kemudian bahasanya coba lihat ya ikhwan. Bahasanya Imam Al-Muzani, Allah mengkuasakan musuhnya Nabi Adam, siapa itu? Iblis, atas Nabi Adam, sehingga berhasil menggoda Nabi Adam. Kalau keterangan lebih rinci di kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa yang kepingin makan itu Hawa. Dia minta kepada Nabi Adam untuk mendekat. Iya, hati-hati dengan wanita, godaan wanita, ya, itu ya ikhwah. Kemudian iblis membisiki atau merayu dan menghiaskan pohon itu kepada Nabi Adam dan istrinya. Dengan apa? Dengan tipuan. Apa katanya? Kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Maukah kau wahai Adam aku tunjukkan kepada pohon yang kekal? Subhanallah. Pohon yang terlarang itu dinamai oleh iblis syajaratul khuld, pohon yang kekal. Ini kalau kamu makan pohon ini, kata iblis, buah dari pohon ini kau akan kekal di surga selamanya, tidak akan keluar.
wa mulkin la yabla, kau akan diberikan kepemilikan kau di surga ini tidak akan lenyap selama-lamanya. Ini kau akan tinggal selamanya di sini. Demikianlah godaan dari iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan iblis bersumpah atas nama Allah bahwa dia jujur, padahal pembohong. Wa qasamahuma, dan iblis bersumpah atas nama Allah di hadapan Adam dan Hawa. Inni lakuma laminan nasihin, aku ini bagi kamu berdua adalah yang memberi nasihat dengan tulus. Fadallahuma bighurur, maka dia menggoda keduanya dengan tipu daya. Akhirnya singkat cerita, ya, Nabi Adam akhirnya makan buah itu, maka nampaklah auratnya, dicabut nikmat pakaian, langsung telanjang keduanya. Akhirnya watafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah, mengambil daun-daun yang ada di surga untuk menutupi auratnya. Syekh bin Baz mengomentari ayat ini di sini menunjukkan bahwa apabila seorang wanita mutahajjibah, pakai jilbab, pakai menutup aurat, semua auratnya, pakai cadar, ya, itu tandanya dia dimuliakan oleh Allah. Sebab dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mencabut nikmat pakaian pada Nabi Adam dan Hawa sehingga keduanya telanjang fi maqami, dalam kondisi apa? Tercela, habis melakukan maksiat. Berarti kalau ada wanita senengannya telanjang, kalau zaman sekarang aliran apa namanya? Nah, itu ya, wallahu alam ya, itu berarti terhina, wanita terhina. Dia terhina, dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Namun tidak lama setelah itu Nabi Adam menyesal dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaih. Maka Nabi Adam menerima kalimat taubat dari Rabbnya, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, ya, innana zalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami. Innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika kau tidak ampuni kami dan rahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah terima taubatnya. Tidak boleh kita mencela Nabi Adam dalam masalah ini karena dia sudah diterima taubatnya oleh Allah. Itu ya pelajaran daripada ayat ini. Ya. Kemudian wa ja'ala akluhu laha ilal ardi sababa. Habis ya. Ya, azan dulu baru kita lanjutkan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Penulis menyatakan di sini barakallahu li wa lakum ja'ala akluhu laha ila al-ardi sababa. Yani Allah menjadikan makannya Nabi Adam buah yang terlarang itu di surga menjadi sebab dia diturunkan oleh Allah ke bumi dari surga. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a." Maka kami katakan kepada Nabi Adam dan Hawa, "Ihbitu minha jami'a." Turunlah kalian dari surga ke bumi semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ya. Dalam surat Thaha, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu wahyuku, maka dia tidak akan yadhillu, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Iya. "Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatan di wahyuku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia dan sempit di alam kubur dan sempit lagi di neraka, dan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini orang-orang yang tidak mau mempelajari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Kita ini umat Nabi Muhammad, jadi wahyu yang Allah turunkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan isinya, maka dia akan terancam seperti itu. Iya. Adapun penjelasan detail kalimat dari Imam Al-Muzani insyaallah kita akan sampaikan di lain kesempatan biiznillah taala. Ini ada pertanyaan di kertas. Dia bilang, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan ada malaikat raqib atid yang bertugas mencatat amal manusia. Bagaimana dengan amalan hati seperti ikhlas, riya, hasad, takut dan yang lainnya? Apakah malaikat juga mampu membaca isi hati manusia? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Qaf, "Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun qaul, ucapan dari manusia kecuali ada malaikat sebelah kanan dan kiri yang raqibun, mengawasi selalu, wa atidun, mencatat, tidak pernah lupa. Itu sifatnya, bukan namanya itu. Qaul, perkataan itu dalam bahasa Arab ada 4. Ada 4. Apa namanya? Qaul itu ada 2. Ada qaulun bil lisan, ada qaulun bil qalb. Ada amalun bil jawarih,
ada amalul qalb. Jadi hati itu ada tiga berarti ya ikhwah. Ada qaulul lisan, qaul perkataan lisan seperti ini, baca Quran dan lain-lain. Ada qaulul qalb, qaulul qalb itu ungkapan hati. Di sini diberi contoh oleh Ibnu Utsaimin dalam syarah Sahih Bukhari, yaitu ikhlas. Ikhlas itu adalah qaulul qalb, perkataan ungkapan hati. Karena orang yang qaulul qalb itu berarti dia mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada amalul qalb, perbuatan hati. Seperti apa? Cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Seperti apa lagi? Berharap rahmat Allah. Seperti apa lagi? At-tadhallul lillah, merendahkan diri di hadapan Allah. Al-khudu' wa ta'zim lahu, patuh dan mengagungkan Allah. Ini amalan hati. Ini semua tercatat. Allah yang memberitahu kepada malaikat yang sebelah kanan kiri itu agar mencatat itu semuanya. Ucapan lisan, ungkapan lisan, amalan lisan dan amalan anggota badan, yang baik dan yang buruk, semuanya dicatat oleh malaikat sebelah kanan dan kiri. Termasuk amalan hati yang dosa, seperti dicontohkan di sini, dengki, riya, bergantung kepada selain Allah. Itu dosa ya. Itu semua dicatat oleh malaikat. Kalau dosa dicatat malaikat sebelah kiri, kalau itu amal saleh, baik lisan atau anggota badan maupun hati, dicatat oleh siapa? Malaikat sebelah kanan. Para ahli tafsir ada yang memberi penjelasan begini, semuanya dicatat, termasuk mengigau ketika tidur. Jadi ada orang ngigau waktu malam, ngomong mengigau waktu mimpi itu loh, itu dicatat juga oleh malaikat. Allah alam apa ke kanan apa kiri, pokoknya dicatat. Ya, nanti menjelang mati dihilangkan itu semua yang tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Itu semua kalimat atau perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa dihapus oleh malaikat kanan kiri itu, sehingga yang di bawah masuk liang kubur catatan amal soleh atau dosa saja. Itu ya, yang menemani kita ya. Salat, ya, semua amal soleh yang wajib dan mustahab itu akan menemani kita di alam kubur. Man akrama nafsahu fid dunya bil amalis salih akrama nafsahu ba'dal maut. Siapa yang memuliakan dirinya dengan iman dan amal saleh di dunia ini, berarti dia memuliakan dirinya sendiri ba'dal maut, setelah mati. Sebaliknya, barang siapa yang menghinakan dirinya di dunia dengan dosa-dosa, meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan, maka dia telah menghinakan dirinya ba'dal maut. Dia akan disiksa. Falyakhtar kullu mri'in, maka setiap orang adalah dia memilih apakah dia mau memuliakan dirinya atau menghinakan dirinya. Semoga Allah tolong kita ya ikhwah, kepada iman, kepada ilmu, kepada amal saleh, kepada tauhid dan sunnah. Allah menolong kita kepada semua perintahnya yang wajib dan mustahab, dan dijauhkan kita semua dari yang haram. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menunjuki kita semua pada akhlak yang baik, ilman wa amalan, baik ilmu dan amal, zahiran wa batinan, lahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada lagi mau tanya? Ya. Apa? Ya akhi, tidak ada satupun yang bisa melihat wajah Allah sekarang ini.
Dari awal sampai hari ini, sampai nanti baru kalau kiamat Allah bisa dilihat. Karena apa? Karena Allah memiliki nur, cahaya wajahnya itu bercahaya. Kalau hijab antara wajah Allah yang bercahaya itu dengan makhluk dicabut hijab itu, kita semua terbakar. Ini kata Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya. Iya. Lah terus Allah memberitakan dalam Al-Quran bahwa manusia nanti orang mukmin bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat tanpa rasa sakit matanya. Berarti kata Ibnu Qayyim, manusia di surga waktu itu diberi kekuatan oleh Allah, matanya itu diberi kekuatan yang dahsyat sehingga dia bisa melihat wajah Allah tanpa kesakitan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berbahagia karena melihat wajah Rabbnya. Jadi Nabi Adam tidak melihat, belum pernah lihat. Nabi Muhammad SAW tidak lihat wajah Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu